Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 di semester genap ini kita mempelajari mapel mata pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, dan sekarang sudah sampai ke bab 2. Dan di bab 2 itu adalah menjelaskan tentang mim dan sukun, mim dan nun bertasydid, mim dan nun yang bertasydid. Anak-anakku sekalian, yaitu di bab 2 itu adalah menjelaskan hukum nun dan mim yang bertasydid dan akhirnya dibaca gunnah atau mendengung. Langsung saja anak-anakku, bahwa di bab 2 itu tasydid, yang dikatakan dengan tasydid itu adalah berada dalam tulisan seperti tulisan sin yang dibuang buntutnya atau dibuang ekornya. Jadi sin yang dibuang ekornya, sehingga cuman tinggal giginya saja. Itu adalah tulisan daripada tasydid. Kemudian yang pertama itu adalah, tahukah kamu apa itu tasydid? Ya, sebelum kita membahas tentang masalah hukum nun atau mim yang bertasydid, sekarang kita membahas terlebih dahulu apa itu tasydid. Tahukah kamu tentang tasydid? Tasydid adalah harokat yang bentuk layaknya huruf W atau seperti kepala dari huruf sin. Jadi kepalanya huruf sin, sedangkan ekornya atau buntutnya itu tidak ada. Itu adalah dari tulisan tasydid yang diletakkan di atas huruf jika berada dalam tulisan Arab. Harokat tasydid melambangkan penekanan pada suatu konsonan yang dituliskan dengan simbol konsonan ganda. Jadi penekanan iya karena butuh wa iya, ada penekanan di situ. Ada titik yang harus ditekan ketika membaca. Ya. Kemudian, tahukah kamu apa itu gunnah? Sekarang adalah membahas tentang masalah gunnah. Bahwa setiap ada huruf mim dan nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya adalah dinamakan gunnah. Gunnah dalam bahasa Arabnya itu gunnah, dalam bahasa Indonesianya atau sengau, mendengung. Artinya adalah dengung atau sengau. Yaitu ketika ada mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid, maka itu dibaca gunnah atau sengau atau dengung. Lamanya bacaan gunnah itu adalah 1 alif. Ingat, 1 alif atau 2 harokat. Bacaannya harus dibaca dengan sengau atau dengung. Ingat, bacaannya itu adalah 1 alif atau panjangnya itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Langsung saja. Berikutnya itu adalah menjelaskan tentang mim tasydid. Mim yang bertasydid. Mim tasydid berasal dari 2 huruf mim. Ada mim double ada mim double. Mim yang pertama itu sukun atau mati, dan mim yang kedua itu berharokat. Mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua, maka terjadilah huruf yang bertasydid. Ya, misalkan mimma.
itu misalkan summa ya, contohnya adalah summa. Itu ada dalam tulisan kalau misalkan dibeberkan itu ada 2 mim. Ada 2 mim dan huruf yang pertama, mim yang pertama itu sukun atau mati. Summa gitu. Kemudian huruf yang kedua itu hidup atau berharokat. Summa. Kemudian dimasukkan. Ya, dimasukkan mim yang pertama tersebut ini dimasukkan kepada huruf mim yang kedua gitu. Contoh seperti wa mimma ya. Dalam lafaz dalam kali ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma. Kita perhatikan dalam mim yang bertasydid itu seakan-akan kalau misalkan kita beberkan ya huruf tersebut itu ada 3 mim. Mim yang dari mi, kemudian tasydid, mim ma gitu. Mim ma ya gitu kalau misalkan kita beberkan dalam tulisan. Nah, kemudian karena ini harus ditasydid dalam tulisan bahasa Arabnya ketika ada 2 huruf, yang sama dan huruf yang pertama itu adalah hidup, mati. Huruf yang pertama itu adalah mati atau sukun, sedangkan huruf yang kedua itu adalah hidup, maka harus diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf yang kedua. Akhirnya menjadi tasydid. Itu menunjukkan bahwa di situ ada 2 huruf yang double. Yang pertama mati. Nah, contohnya mimma ini adalah bacaan gunnah dan harus dibaca panjang dan dengung. Panjangnya ingat 1 alif atau 2 harokat. Ya, next langsung saja. Nah, contohnya ya panah menuju pada lafadz yang menjadi fokus lafadz tersebut yaitu mimma dengung mimma tidak boleh dibaca mimma gitu, nggak boleh, maka harus panjang 1 alif mimma gitu ya. Kemudian nun tasydid sekarang adalah nun tasydid ya, nun yang bertasydid. Nah, nun yang bertasydid itu contohnya itu adalah seperti wa minan nasi ya. Itu kalau misalkan kita beberkan tulisannya itu adalah wa minan wa minan itu ada 2 huruf yang sama, yaitu yang di sini adalah contohnya nun. Kemudian huruf yang pertama itu adalah mati. Maka dalam tulisan Arab itu nggak boleh disusun huruf yang sama kemudian huruf yang pertama mati, maka harus digandeng menjadi 1 huruf dan dikasih tanda dengan bacaan dengan tanda tasydid. Itu menunjukkan bahwa di situ ada 2 huruf yang double. Yang pertama adalah mati, yang kedua itu adalah berharokat. Nah, dalam bacaan ini itu adalah harus dibaca gunnah. Wa minan nasi panjang dan dengung. Tidak boleh dibaca wa minan nasi nggak boleh. Maka harus dibaca panjang dan dengung. Wa minan nasi. Nah, gitu. Nah, itu fokus pada contoh tersebut. Kemudian gunnah itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu adalah gunnah asliyah ya. Gunnah asliyah itu adalah gunnah yang asli atau dengung yang asli ya. Dengung yang asli. Kemudian yang kedua itu adalah gunnah aridhah atau dengung yang baru atau gunnah yang baru. Kemudian contoh daripada yang asli itu seperti ini. Gunnah asliyah falamma summa inna jannatun. Mimnya mim tasydidnya asli gunnahnya. Mim tasydidnya pada lafaz summa asli. Nah, artinya gunnah asli itu seperti itu.
apabila ada nun atau mim yang bertasydid, maka itu gunnah asliyah, gunnah asli. Kemudian yang kedua itu adalah gunnah aridhah. Gunnah aridhah itu seperti ini. Ya, ini. Gunnah aridhah atau gunnah baru itu adalah contohnya seperti may yaqulu. Nah, itu dibaca gunnah juga. Akan tapi bukan yang asli. Nah, gitu. Walaupun itu bacaan itu bi gunnah. Makanya dikatakan sebagai aridhah. Gunnahnya itu karena ada nun mati yang bertemu dengan ya may yaqulu, akhirnya dibaca gunnah gitu. Padahal bacaannya itu idgham bi gunnah, ada gunnahnya. Nah, tapi yang aridhah atau yang baru, artinya bukan yang asli gitu. May yaqulu harus dibaca gunnah juga. Kemudian lahum mim mati yang bertemu dengan mim. Ya, idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, itu bacanya gunnah. Sama juga bacanya gunnah. Atau seperti min qablika. Nah, itu bacaan ikhfa. Akan tetapi dalam bacanya tersebut ini juga dibaca gunnah. Hum bidzalik. Ya, mim mati bertemu dengan ba. Itu juga bacaan gunnah. Bacaan aslinya itu adalah iklab. Ikhfa, mim mati yang bertemu dengan ba itu adalah ikhfa syafawi. Bacanya ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan ba. Hum bidzalik, hum bidzalika, itu bacanya tetap dibaca gunnah dalam pembacaan prakteknya. Hum tidak boleh dibaca hum bidzalik, nggak boleh. Maka hum bidzalik. Nah, mim ba'di sama saja. Kemudian ya seperti ini. Nah, kemudian nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid ya dibaca dengan mendengung atau gunnah ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, dan kalian harus merangkum video ini, apa yang menjadi kesimpulannya, apa yang menjadi rangkumannya. Silakan kalian merangkum dan menyimpulkan apa yang Pak Samsuri terangkan dalam video ini. Silakan kalian rangkum dalam sebuah lembaran kertas, dan jangan lupa nama dan nama yang lengkap, kemudian kelasnya juga yang lengkap. Sekian saja dari Pak Samsuri. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.